Orang diberi rezeki, orang dijaga, dipelihara Allah. Dia tidak dipelihara Allah, pasti sakit. Wallahu a'lam, nggak ngerti. Karena Allah Subhanahu Wa Taala sudah nggak perhatikan orang. Dia ada ditunggu sama Allah sampai kapan dia mau pulang untuk menjadi baik. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan dikatakan idza ja'a nasrul idza zulzilatil ardu, ketika sudah itu bumi ini akhir zaman kiamat, zilzalaha sudah keluar apa segala macam hancur, ditunggu nanti di yaumul hisab, di mizan timbangan amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dikatakan Rasulullah Nabi Muhammad SAW, siapa kita menghidupkan sunnahnya maka mendapatkan kecintaannya. Siapa kita mendapat kecintaannya maka akan berkumpul dengannya di surga. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah golongkan kita ahlul jannah, orang yang mendapatkan kesenangan dunia akhirat. Amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam ke haribaan junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu setiap saat Allah memberikan rezeki. Terkadang Allah memberikan rezeki itu banyak, terkadang Allah memberikan rezeki itu sedikit. Kita sepatutnya selalu bersyukur kepadanya, karena Dia Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadikan kita ini seperti apa daripada ketentuannya. Mudah-mudahan selalu kita berharap kebaikan darinya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Yang pertama al-fakir khormati Ustaz Rukan mata'an Allah bituli hayatih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehat afiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan antum mudah-mudahan digobul hajat, sehat afiahkan badan, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup di dunia ini di antara dua pilihan. Orang dia berharap apa yang baik atau berharap apa yang buruk, atau orang akan menjadi baik atau orang akan menjadi buruk, atau yang dilihat apa-apa yang baik atau yang dilihat apa-apa yang buruk, kadza wa kadza dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kebesaran-kebesarannya. Di antaranya Al-Quran Al-Karim. Dikatakan di genggaman Nabi Muhammad SAW, Al-Quran ini disampaikan kepada kita umat untuk dijadikan tuntunan, untuk dijadikan tata cara bagaimana dalam hidup supaya mendapatkan hakikah daripada bentuk wujud sifat seseorang itu mulia. Nah, karena dikatakan dalil daripada Al-Quran ini yang paling kuat di saat seorang mendapatkan hujjah, mempunyai hujjah untuk apa pertanyaan di alam barzah, di alam akhirat nanti. Jadi amal-amal yang ditemui selama hidup dunia ini ada kadang kebaikan ditemui. Kadang melihat apa-apa yang baik, alhamdulillah. Apa-apa yang buruk ya selalu bersyukur kepada Allah. Nah, di sana di saat orang
mendekati perkara-perkara yang haram, dia harus berusaha bagaimana jauh dari perkara tersebut, karena akan mendapatkan di akhirat nanti azab, akan mendapatkan susah. Ada sebagian masalah-masalah dunia ini yang terkadang sampai kita nggak senang dunia, nggak cuma hanya di akhirat. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segala yang baik, yang buruk dalam hidup setiap manusia. Bergantung bagaimana seorang ini dekat dengan Al-Quran, bagaimana seorang ini mengimplementasikan, mewujudkan bagaimana bentuk daripada setiap harfiah, setiap huruf yang dibaca. Yang dikatakan Nabi SAW ini, Al-Quran ini mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Dan ada satu ayat dalam Al-Quran ini yang menerangkan tentang keutamaan Rasulullah Nabi Muhammad. Di surah Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sampai ayat ini dikatakan terhukumi salawat. Jadi memang sifat kebaikan ini akan didapatkan seseorang andai kata orang ini sudah benar-benar jauh dari apa-apa yang sifatnya ini mendatangkan mudarat atau mendatangkan perkara-perkara yang haram atau bisa menyebabkan musibah, kata dan seterusnya. Yakni yang dikatakan seorang nggak akan terbuka pikirannya untuk apa-apa yang baik, duduk di mana tempat yang manfaat, seafdal tempat di mana al-ilmu itu hidup, ilmu itu digunakan, jadi diamalkan terus, dipelajari. Kalau seorang dia ngerti ilmu, dia mutalaah, dia membuka kembali apa segala macam pengetahuan yang dipikirkan seorang ini sehingga akan bertambah manfaat. Orang yang mencari ilmu dia istiqamah dalam melihat apa-apa perkara dalam dunia, terutama yang baik untuk menjaga mata. Dan dikatakan pandangan ini dan lisan imamul amal, dikatakan ucapan ini bagaimana perbuatan. Kita katakan mau kemana, pergi ke sana karena ucapan ataupun karena sesuatu yang terfikirkan, ataupun bil lisan ataupun bil qalb, ataupun yang sudah terucap ataupun yang sifatnya sir, yang sifatnya tidak jahar, tidak terdengar. Kebaikan ini apa di antara selalu orang beristighfar, meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala setelah dia membaca Al-Qur'an. Ngerti Al-Qur'an ini kitab. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Orang terus menjadi seorang bertakwa kepada Allah karena dia benar-benar menjaga kehati-hatiannya dalam mengamalkan Al-Qur'an. Dia benar-benar memperhatikan apa keterangan-keterangan yang Allah Subhanahu wa taala paparkan di dalam setiap lembaran surah, setiap lembaran ayat, setiap kalimat-kalimat yang mengandung sir, yang mengandung rahasia-rahasia Allah. Yang Rasulullah Nabi Muhammad SAW diwahyukannya kepada Nabi Muhammad SAW ditubayyina aninas, untuk disampaikan kepada manusia tentang bagaimana di dunia ini dia membawa kebaikan itu, bagaimana dia menjadi seorang yang berakhlakul karimah, mempunyai akhlak yang bisa dilihat, bisa terpandang orang ini seolah-olah sampai karena Rasulullah seperti Nabi Muhammad SAW. Karena khuluquhul Quran Rasulullah. Jadi Nabi seperti Al-Quran yang berjalan. Ada kekuatan setiap orang yang selalu membaca Al-Quran Al-Karim di hati orang ini ataupun di tubuh orang itu. La zahiran la batinan. Baik itu secara zahiriah, secara terlihat ataupun secara tidak terlihat. Rezeki itu didapatkan orang dapat sesuatu senang hatinya. Ada orang baik. Orang mendapatkan kebahagiaan, orang nggak pernah, jarang orang ini susah, ini orang yang baik daripadanya Allah. Bagaimana seorang itu terus menyangkakan apa kepada dirinya, selalu bersangka baik kepada diri, karena husnudzan. Nggak boleh sama sekali menyangkakan buruk walaupun buruk, nggak boleh sama sekali menjadikan sesuatu ini orang dikatakan gak ada manfaat, orang walaupun gak manfaat, walaupun apa, gak boleh.
la zahir la batin. Sehingga terus orang itu akan menjadi ihsan, akan menjadi baik. Dan Allah langsung memandang kepada orang ini. Wallahu la yanzuru ila aswarikum wala ila asadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah akan langsung melihat kepada hati orang ini. Sedangkan Allah sudah katakan Allah enggak melihat kepada rupa, ila aswarikum. Kepada rupa seperti apa segala macam orangnya, wah pakaiannya apa segala macam. Wala ila asadikum, dan segala bentuk dengan cara-caranya seorang apa segala macam. Tapi inna Allah yanzuru walakin yanzuru ila qulubikum, tapi Allah melihat kepada hati. Jadi orang yang menjaga ini keburukan ini, manfaatnya keburukan ini enggak ada manfaat sama sekali, membuat orang mendapat kerugian. Ada sebagian malah mendapat rugi di dunia. Ada sebagian mendapatkan kerugian di akhirat. Ya na'udzubillah, kerugian mau di mana? Tempat yang namanya kerugian ini enggak enak. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, ini enggak enak. Bagaimana mau dikatakan enak menjauh Allah dari orang ini? Enggak mendapatkan rahmat Allah, rugi. Mengharapkan kecintaan manusia, mengharapkan kecintaan benda mati dunia. Bukan mengharapkan kecintaan Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Dengan kita melihat ajaran Nabi Muhammad, dengan kita melihat menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, akan Allah masukkan ke dalam surga bahkan. Dan dikatakan mengikuti Nabi Muhammad ini cara kita untuk dicinta Allah. Tapi enggak mengharapkan orang-orang yang dalam hidup selalu yang dilihat keburukan, kebaikan. Aman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah enggak perhatikan orang ini, rugi. Hanya enggak ada perhatikan Allah, rugi. Orang diberi rezeki, orang dijaga, dipelihara Allah. Dia enggak dipelihara Allah, pasti sakit. Wallahu a'lam, enggak ngerti. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah enggak perhatikan orang ini. Enggak, dia ada ditunggu sama Allah sampai kapan dia mau pulang untuk menjadi baik. Man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan dikatakan idza ja'a nasrul idza zulzilatil ardu, ketika sudah itu bumi ini akhir zaman kiamat, zilzalaha sudah keluar apa segala macam hancur, ditunggu nanti di yaumul hisab, di mizan, di timbangan amal. Dan selalu amal-amal apa suatu keburukan ini enggak membuat orang senang sama sekali. Maksudnya diri orang ini enggak menjadikan orang ini senang sama sekali. Tapi kok senang orang? Enggak ada untung-untungnya sama sekali, ngerugikan. Jadi kalau orang dikatakan enggak untung, dia rugi. Karena ada yang untung. Jadi orang enggak dikatakan seorang ini rugi hanya karena dia enggak beruntung. Tersebut di orang enggak rugi, bukan. Dia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang bisa dikatakan seorang, yang bisa diucapkan seseorang, yang dilihat seseorang tanpa kehendaknya Allah. Dan dia Allah nggak berkehendak kepada orang ini, rugi orang ini. Aman ya aman. Sebaliknya Allah katakan faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah. Kebaikan yang diperhatikan, terutama di saat menghadirkan di hati Nabi Muhammad SAW. Ini mendekati bulan Rabiul Awal, bulan Wulid al-Mustafa, bulan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Mendekati orang memikirkan apa segala, ya ada segolongan orang yang enggak memikirkan dan mendapatkan kerugian. Tapi Allah enggak perhatikan orang ini. Ditunggu kapan orang itu akan berbuat kebaikan, sampai seorang ini dajjal, sampai ketemu umur sudah, sampai yaumul hisab, menjalankan hisab. Harus bagian golongan orang-orang zalim, jahil, dia melakukan sesuatu yang enggak pada tempatnya, zalim, jahil, orang yang enggak berilmu, jarang hadir di mana majelis-majelis ilmu, mondok pesantren apa segala macam. Thalabul ilmi fardhatun al kulli muslimin wal muslimat, diwajibkan. Di sana dikatakan al kulli muslimin. Muslimin ini mencakup muslimin wal muslimat. Ada keterangan hadisnya ditambahkan wal muslimin wal muslimat.
Allah yang memberikan apa segala macam rezeki karena seorang ini dia mencari ikhtiar. Qul insanu tazra, dikatakan setiap manusia berikhtiar untuk mendapat kebaikan berbentuk mal harta yang halalan thayyiban wa mubarakan. Terus seorang itu mendapatkan amaliyah yang dilihat lebih daripada biasanya sunnah. Ini amal baik yang dikerjakan seorang yang memang orang ini baik. Dan amal keburukan seorang yang dia kerjakan apa-apa yang buruk, termasuk rezekinya yang haram, gak manfaat, akan menjadikan ruhnya kotor dan terus membawa beban, menjadikan beban orang tuanya. Hukukul walidain, orang tuanya terus diabaikan orang ini. Mendolimi dirinya sendiri, zalama nafsahu. Orang yang enggak melihat kebaikan, malah dia melakukan amal-amal yang buruk. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Antara hitam dan putih. Hitam ini warna hitam, putih warna putih. Orang yang buruk, bermakna jahil, orang ini bodoh, dia enggak ngerti mana yang hitam, mana yang putih. Sedangkan orang yang baik, dia tahu. Dia ngerti bahwa ini yang hitam, itu yang putih. Orang yang buruk, bermakna zalim, dia orang enggak ngerti yang hitam, yang putih, dia tukar. Ini yang putih dia bilang hitam. Nah, karena ini orang zalim. Orang yang menempatkan sesuatu enggak pada tempatnya. Jadi keburukan enggak ditempatkan di tempat-tempat yang buruk. Jadi ibarat rumah, dia tidur di kamar mandi. Orang yang enggak punya hati yang baik, kotor. Di akhirat di tempatnya bukan di jannah, bukan di surga. Selama di dunia enggak ada kecintaan kepada ilmu. Selama di dunia enggak ada kemauan untuk thalabul ilmi, mencari ilmu. Ilmu ini apa yang dilihat pandangan mata ini fana. Tapi dengan ilmu barakah. Apa yang didengar telinga ini semuanya ini fana. Kata Rasul, "Dunia mal'unatan wa fiha." Dunia itu dilaknat dan apa seisinya, ilah kecuali zikrullah, ibadah. Aliman, seorang yang membawa ilmu. Muta'aliman, terus orang yang belajar, mencari ilmu. Yang dia cari sesuatu yang menerangi bukan sekedar pandangan mata zahir, tapi apa yang batin, yang akan terjaga. Dari apa perkara-perkara yang buruk sudah barang tentu karena Allah Subhanahu wa taala benci. Karena sifat kemuliaan Allah, sifat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar. Allah yang maha besar, yang dikatakan bentuk Al-Azim, Allah yang maha kuat, dari kuatnya Allah. Al-Malik, Allah yang merajai, dengan makna menguasai. Sifatnya Allah, Asma'ul Husna, dan nama-namanya pun nama-nama yang baik. Dan dia utus Rasulullah di Rabiul Awal itu, waktu syahr Amul Fil, tahun gajah, penghulu kita Nabi Muhammad SAW ini uswatun hasanah, sebagai suri teladan. Dan Rasulullah sudah nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Adam alaihi salam. Begitu pertama manusia, awalun nas, pertama manusia. Diriwayatkan pertama manusia melihat nur Muhammad, yang melihat cahaya Rasulullah, Nabi Allah Adam alaihi salam. Dan dikatakan Nabi Allah Adam Abul Bashar, ya, bapaknya manusia. Dan dikatakan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam Abul Anbiya, dari mereka rasul, mereka nabi-nabinya Allah. Kita menceritakan mereka dengan kebesaran mereka. Nah, orang yang baik. Enggak boleh menceritakan keluarga-keluarga Nabi, keluarga-keluarga Rasul, karena kebiasaan ghibah, segala macam ngomongin orang, naudzubillah. Di akhirat nanti di samping neraka, Allah persiapkan orang yang paling dia cinta. Dosa menghibah orang. Disuruh makan daging orang ini hidup-hidup. Naudzubillah min dzalik. Termasuk perkara hina dari kefanaan dunia, dari hinanya dunia. Sehingga terus zalim, hina dinah. Sehingga terus buruk dan jahil, hina dinah. Sedangkan orang yang alim, orang yang dia baik. Perbuatan yang baik, iringi perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik.
Karena jangan kita mengiringi perbuatan baik dengan keburukan. Lama-lama ngegerogotin keburukan itu akan menuntun orang ke tempat-tempat yang salah. Akan menyebabkan orang tersesat. Selalu orang yang gak menempatkan sesuatu, ini yang haram, ini yang halal. Yang halal menjadi haram. Ini yang makruh, ini yang subhat. Yang subhat menjadi makruh, apa segala macam. Karena zalim menempatkan sesuatu. Karena kan tidak tahuan orang ini, berarti dia jahil. Karena apa? Selama hidup dia nggak ada usaha untuk ngaji, mencari pengetahuan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah dikatakan Nabi, man ahya sunnati faqad ahabani. Kalau kita menghidupkan sunnah Rasulullah, faqad ahabani, maka mencintai aku, kata Nabi. Ada yang benci kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang buruk. Ada yang cinta kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang ihsan, orang yang baik. Maka di sebagian riwayat Ali mengatakan, siapa orang paling banyak salawat ke kanjeng Nabi Muhammad, di akhirat paling dekat jaraknya dengan Nabi Muhammad SAW. Fadilah salawat. Innallaha malaikatahu, sesungguhnya Allah malaikatnya Allah, yusalluna ala nabi, salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sallu alaihi wa sallimu taslima. Disuruh kita bersalawat kepada kanjeng Nabi. Dia utamakan. Disuruh bukan menyuruh orang merendahkan, bukan sifat Allah. Al-Qahhar, Allah yang ngatur segala sesuatu dalam aturan dia, Allah Subhanahu wa taala Khalik, Tuhan. Al-Malik, Allah raja, bukan seperti raja-raja manusia, bukan. Dia Allah Subhanahu wa taala Al-Qahhar yang Maha mengatur segala sesuatu. Daripada aturannya Allah adanya aturan manusia. Kehendak yang diinginkan manusia. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Segala sesuatu tingkah apa segala macam ini itu, Allah enggak menjadikan sesuatu yang menjadikan Allah ini berubah. Al-baqa, kekal. Sesuatu apapun. Maka kita melihat sunnah Rasulullah, bagaimana memandangnya Nabi dari menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Dikatakan Imam Bukhari di sana hadis Rasulullah. Sunnah itu hadis Nabi Muhammad SAW. Karena Imam Bukhari radhiyallahu anhu itu sahih, hadisnya sahih. Hadis sahih ini hadis yang kuat rawinya, periwayatnya dekat kepada Rasulullah. Hadis yang dhaif dia hanya jauh rawinya. Dengan hati memandang Rasulullah, mendengarkan kabar Rasulullah. Sampai tahun kelahiran Rasulullah jadi mulia. Amul Fil, tahun gajah. Karena peperangan di zaman itu, Raja Abruha menyerang Ka'bah. Begitu kabar tentang Nabi SAW, itu orang yang baik, dia memikirkan tafakur, memikirkan apa sih Nabi Muhammad. Untuk apa sih Rasulullah ini diutus ketika Rabiul Awal ini Rasulullah lahir. Litubayyina 'anin nas, untuk memberikan cahaya di hati-hati manusia sehingga hidup di hati mukmin ini Rasulullah. Sallu alaihi, Allah berikan kemuliaan, disuruh bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wasallimu taslima, Allah beri 10 kebaikan, Allah hapus 10 dosa besar, Allah beri 10 pahala besar. Pahala besar itu digambarkan seperti Jabal Uhud, seperti gunung tinggi di Haramain di Mekah Madinah sana. Jadi orang mendapatkan kesenangan hati karena dia dalam hidup menjauhi perkara-perkara yang buruk. Jadi nggak ada orang buruk. Sifat manusia. Orang merasa orang ini akan hidup sendiri, salah. Orang dilahirkan. Nggak ada orang keluar dari batu, nggak ada. Orang dilahirkan, dikandung sama 9 bulan. Dikatakan seorang ayah akan dia punya kekuatan, ya, kepada anak, padahal nggak ngandung. Nah, inilah nasab, karena anak dari si ayah, dia punya kekuatan, mikir apa, kan memang hasil. Ya. Terus rahmat Allah Subhanahu Wa Taala nikah sunnati, dikatakan Rasulullah, nikah sunnah Nabi Muhammad SAW. Luar biasa Rasulullah SAW. Terus dia punya, dikatakan ini seorang ayah ini dia bisa ngerti apa-apa tentang anaknya. Padahal yang ngandung ibu, bingung orang, jahil. Utama mana nih, ayah sama ibu apa segala macam. Dia berhitung kan, ada pendapat macam, ada berpendapat sama dua-duanya. Ibu ngandung kata segala macam. Ini orang yang baik karena selalu memikirkan apa berdasarkan ilmu.
Ada pendapat utamakan ibu segala macam. Ada berpendapat kalau melihat apa segala macam tentang apa ibadah apa ngikutin ayah. Luar biasa. Ajaran Rasulullah Muhammad SAW dari mulai zaman Rasulullah hidup, zaman tabi'in sampai di zaman sekarang ada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Orang baik selalu memikirkan apa yang khair, yang baik, jauh dari perkara-perkara yang buruk, yang menyusahkan diri, menyusahkan hati, mengotori, menjadikan sumpek hidup segala macam. Jadi kadang sampai sholat malas, meninggalkan sholat, nggak ngerti istighfar, orang nggak sholat. Dan mikir bagaimana cara dia sholat. Sholat malas-malasan, bagaimana beristighfar minta ampun kepada Allah, sedang sholat nggak dikerjakan. Pertama-tama sholat, ngerti bagaimana hukumnya sholat fardu, ngerti bagaimana meninggalkan sholat akan seperti apa, bagaimana fadilah mengerjakan sholat akan seperti apa. Orang-orang yang baik yang agama sholat, yang mendirikan sholat. Orang yang buruk yang dia nggak mengerjakan sholat. Oh berarti akan seorang itu memikirkan apa yang harus aku kerjakan, berarti sholat. Karena akan menjadi orang yang buruk. Dan orang yang buruk menjadi musuhnya Allah. Ketika Abraha nyerang Ka'bah di waktu itu, Allah turunkan tayran ababil, burung ababil. Dengan bawa batu dilempari, batu panas, kerikil dilempar gajah-gajah itu. Pasukan gajah Al-Fil itu pasukan gajah hangus semua, mati semua. Tidak lama itu Walid Al-Mustafa Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Inilah akhir di bulan Safar. Allah membetikkan sesuatu yang nggak terlihat di hati manusia, karena hati mereka orang-orang yang buruk nggak memperhatikan manusia yang baik. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah. Allah akan berikan kecintaan. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Begitu rahmat itu lahir. Halimatus Sa'diyah yang menyusui Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Yang orang di zaman itu merasakan kehadiran Rasulullah, api majusi padam di zaman ketika Rasulullah malam itu lahir. Ya talala keluar cahaya, wa amtalati samawati anwara, bercahaya. Langit Allah hiasi, arsy Allah hiasi. Maka orang yang dia dekat dengan Rasulullah, yang dekat hati dengan Nabi, dia benar-benar ngerti Allah, akan mendapatkan banyak rahasia-rahasia dari Allah. Anna madinatul ilm, kata Nabi. Aku kotanya ilmu. Wa aliyun babuha. Dari Rasulullah ini benar-benar ilmu. Al-Quran ini seperti Nabi SAW yang berjalan luar biasa. Di saat gelap di mana Rasulullah berada di situ terang cahaya Nabi. Di saat terang di matahari siang tanpa bayangan Rasulullah, nggak ada bayangan Nabi Muhammad. Itulah keutamaan mukjizat Rasulullah Nabi Muhammad bagi orang-orang yang baik. Karena mendapatkan kebaikan. Bagi orang-orang yang buruk, dia nggak ada satupun keutamaan untuk kita dapat apa-apa yang dari hal-hal perkara-perkara yang buruk. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.